Sayyidi Syekhi Kiai Haji Amir Ma'ruf Zubaidi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad الذي أديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت رسالة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والذكرى. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizkina wa barik lana fima a'taitana waj'alna ya Allah mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal Ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, khususnya akhina fillah al-mukarram wal-mukhtaram Al-Ustadz Syahri Muhammad Siddiq Al-Maduri. Sama berarti Ustaz. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keistiqomahan. Mudah-mudahan anak-anak santri yang belajar di sini tempat Allah berikan ilmu yang manfaat dan barakah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak keluar dari tempat ini kecuali menjadi anak yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang juga kami muliakan Al-Ustadz Haji Haji Agus Salim, yang juga beliau merupakan ketua DMI sekaligus ketua Majelis As-Salim. Dengan doa yang sama mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Para kiai, para asatid yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan rasa hormat. Insyaallah kita semua para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan kita hadir pada malam hari ini kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan perkumpulan ini nanti kita bisa berkumpul di telaga Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan, mari bersihkan hati kita terlebih dahulu dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian mari kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salawat ini didengar oleh Nabi, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Siapapun yang membaca salawat kepada Nabi akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita nanti baca salawat, hadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan seakan-akan kita mendengar jawab salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad yang tidak pernah akan selesai. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang mulia. Manusia adanya kita ini karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya adanya bumi, adanya langit beserta isinya, karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat yang terakhir, tentunya kita ini adalah umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Kata kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang dilahirkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi minta sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Pak umat yang terakhir. Umat yang paling sedikit umurnya. Umat yang paling pendek umurnya. Umat yang paling kecil. Umat yang paling lemah. Tapi kita umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang paling mulia nanti di sisi Allah. Di akhirat itu Pak, ada barisan sebanyak 120 barisan. 2/3 dari barisan itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 80 itu adalah barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya itu adalah umat-umat yang lain. Kalau umat Nabi Musa, umat-umat Nabi yang lain, itu hanya 1001 yang masuk surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad hanya 1 yang masuk neraka. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diangkat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mengolah mengatakan, ajaban kaifa ajaba li ummati sabiqah mimman naja wa kaifa naja li kasrati ahwal. Heran, sungguh sangat heran kalau umat yang sebelumnya bisa masuk surga. Karena di akhirat itu Pak, begitu banyak pos-pos yang harus kita lewati. Berliku-liku, bertahun-tahun harus kita lewati. Ketika kita dibangunkan dari alam kubur, itu Pak tidak langsung diproses. Berdirinya dari bangunnya itu kurang lebih 1000 tahun. Dengan proses yang begitu panjang. Para malaikat ini heran kok bisa umat selain umat Muhammad itu bisa masuk surga. Wa ajaban kaifa ajaba mimman halaka wa kaifa halak. Tapi aku yang lebih heran lagi adalah umat Nabi Muhammad bisa masuk neraka. Padahal kita punya nabi yang agung. Punya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
begitu banyak berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah kita walaupun pendek dilipat gandakan oleh Allah. Kalau umur Nabi umat-umat sebelumnya 80 tahun itu Pak belum pakai celana. Kalau kita umur 80 tahun sudah dimakamin, sudah dikuburin. Bahkan kata Nabi Musa alaihi salam, ada seorang perempuan umurnya 400 tahun. Kemudian perempuan ini Nabi Musa mengatakan nanti di akhir zaman akan ada umat di mana umatnya itu sangat pendek, umur 80 tahun itu sudah keluar dari dunia. Yakhruju minad dunya, sudah keluar dari dunia. Perkiraan umurnya 60 sampai 70 tahun sampai 80 tahun. Kemudian yang perempuan itu umat Nabi Musa alaihissalam yang umurnya 40 tahun, apakah mereka umur 80 tahun sempat buat rumah? Apakah mereka umur 80 tahun sempat makan? Ternyata kita bukan cuma sempat makan, Pak. Kita umur 80 tahun tidur 8 jam. Kalau dihitung berapa tidur kita? 20 tahun. Sisanya berapa? 60 tahun. Belum dipotong makan, belum dipotong ngobrol, belum main game, belum ini, belum itu. Ibadah kita kalau diringkas paling jadi 10 tahun. Kata umat Nabi Musa tadi, apakah mereka bisa masih sempat buat rumah? Apakah mereka bisa sempat tidur? Andaikan aku oleh Allah diberikan umur 80 tahun, maka aku jadikan umurku 80 tahun itu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekedar mendengarkan kisahnya, tapi bagaimana kita ini bisa mengambil dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang bapak-bapak yang diambil cuma yang mau kawin lagi, dianggap sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal banyak sunnah yang kecil, yang ringan, tapi pahalanya sangat besar. Contohnya begini, Pak. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya disambungkan dan diniatkan sebagai ibadah, maka itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak mengandung maksiat. Kalau mencuri, saya niat mencuri, nanti hasil curinya saya kasih ke para janda, saya kasih kepada duafa, tetap hukumnya haram. Tapi kalau sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan maksiat, selama itu mubah, maka bisa menjadi pahala besar. Bapak tidur 8 jam. Kalau tidurnya cuma sekedar tidur, ya udah, cuma dapat tidur. Tapi Pak, kalau tidurnya diniatkan untuk ibadah, maka itu menjadi pahala yang besar. Saya malam ini mau istirahat supaya besok kuat untuk mencari nafkah, melaksanakan kewajiban. Saya tidur supaya besok saya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya makan karena saya ingin supaya ketika kita ibadah kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi apa? Menjadi sebuah ibadah. Kadang-kadang yang kecil begini nih Pak, yang dianggap enteng. Kalau yang kecil dianggap enteng, gak mungkin kita bisa melakukan yang besar. Kita Pak pakai baju. Kita pakai baju, kalau enggak ada niat di dalam hatinya, baju kita ini tidak akan menjadi ibadah. Karena semua baju kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita punya satu cangkul Pak, pertanyaannya tahunan nanti di hadapan Allah. Bahkan ketika kita ketemu dengan orang, kok baju kamu bagus, itu nanti dipertanyakan Pak. Tadi saya duduk dengan Ustadz Agus, saya nempel tangan saya ke Ustadz Agus, itu nanti ditanyain Pak di akhirat. Ditanyain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa wahai Ma'ruf engkau bisa megang sarungnya Ustadz Agus? Apa tujuan kamu? Apakah kamu untuk menghina? Sarungnya kok bagus. Apakah ada tujuan lain? Ditanyakan semua Pak. Bahkan Bapak yang duduk saat ini, nanti tempat duduk kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Debu yang menebar di atas kepala kita, di tangan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, sesuatu yang kecil yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad, maka itu bisa menjadi ibadah yang besar. Kita duduk di majelis seperti ini menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, maka itu menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan sebabnya kita duduk seperti ini, membuat baginda Nabi Muhammad SAW tersenyum di alam sana. Melihat kita, Nabi Muhammad akan tersenyum. Melihat kita, Nabi Muhammad akan bahagia. Sekarang ini Pak, banyak majelis taklim. Sekarang ini di mana-mana banyak majelis taklim. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad semakin hari kok akhlaknya bukan semakin baik? Kok akhlaknya semakin jelek? Sekarang ini pertengkaran bukan di lapangan bola, bukan di lapangan tempat bermain, bukan di sabung ayam, bukan di tempat judi, tapi banyak sekarang pertengkaran di majelis-majelis. Bahkan naudzubillah min dzalik, sampai ada yang bertengkar di dalam di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayo kita pikirkan bersama Pak. Kita umat yang terakhir, ada di akhir zaman. Kalau kita umat yang terakhir bagus, tapi kalau kita ada di akhir zaman, ini yang sangat bahaya Pak. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, kalau kita tidak bisa menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mudah terjerumus pada zaman yang akan menghancurkan kita. Na'udzubillah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami mengajak, mari kita mulai dari yang kecil. Apa sih yang enggak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Sampai kita masuk kamar mandi diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah timbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wansub ala ila madatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila ma qadrihi ma syi'ta min idami. Dua, kalau ingin menimbulkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita harus kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, harus tahu kedudukan Nabi Muhammad. Orang Pak tidak akan bisa, seseorang tidak akan bisa mencintai seseorang kalau kita belum tahu kedudukannya. Kita tidak akan tahu bagaimana cincin itu bagus, bagaimana emas itu mahal. Kalau kita nggak tahu kalau emas itu mahal Pak, disamakan dengan batu biasa, maka emas itu akan dibuang. Tapi ketika kita tahu bahwa emas itu harganya mahal, maka tentu kita akan memilih emas. Begitu juga kalau kita tahu tentang kedudukan, kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad SAW, maka akan timbul rasa cinta, takdim, hormat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Kita tidak akan pernah membuat Nabi Muhammad menangis kedua kalinya di alam akhirat. Kalau kita betul-betul menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berjemaah enggak mampu.
karena kesibukan tuntutan kerja. Kita baca Al-Quran karena kesibukan seharian. Kita nggak bisa dengan hal-hal yang lain. Ayo dari yang kecil itulah kita mulai untuk bisa menjadi sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon maaf, kita kerja di PT, berangkat dari jam 7, pulang sampai jam 5. Dituntut suruh kerja. Bagaimana caranya supaya itu menjadi amal ibadah? Niatkan di dalam hati, saya mencari nafkah untuk kewajiban, melaksanakan kewajiban supaya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap gerak-gerik tangan kita di pekerjaan kita ini akan menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tingkatan-tingkatan bawah. Bagaimana tingkatan para wali, bagaimana cintanya para wali. Bahkan ada seorang mengatakan, kalau hati saya ini tidak ada Nabi Muhammad, sesaat saja saya tidak ingat Nabi Muhammad, maka saya ini bukan Islam yang sejati. Saya ini bukan orang yang beriman yang sejati. Kalau sedikit tidak ada Nabi Muhammad, bagaimana dengan hati kita? Ayo kita tanyakan, ada enggak, sebesar apa nama Nabi Muhammad, sebesar apa Nabi Muhammad di dalam hati kita? Kita tanyakan pada diri hati kita sendiri. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana para sahabat cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat mampu menjaga Nabi Muhammad, menyamai Nabi Muhammad, membersamai Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Mari kita baca kisah-kisah Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad di dalam perang Badar, bagaimana Nabi Muhammad di dalam perang Uhud, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 700 orang bisa melawan 3.300 orang dengan pasukan yang lengkap, dengan peralatan yang lengkap, dengan 200 kuda, 15 pasukan wanita. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu harus terjerumus dalam jurang. Bagaimana perjuangan para sahabat melawan kaum Quraisy. Bagaimana para sahabat menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak kita lihat Sauban. Bagaimana Sauban? Sauban ini adalah orang Yaman. Beliau ini adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad, kemudian menjadi budaknya Nabi Muhammad. Sangat cinta kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad SAW sangat hormat. Tidak ada waktu yang tidak ingin bersama Nabi. Pada suatu hari ditanya oleh Nabi, ketika Sauban begitu pucat mukanya, Sauban, apa yang terjadi? Nabi, saya berpikir, di dunia ini saya bisa melihat engkau, bisa melihat senyum engkau, bisa duduk bersama engkau. Tapi nanti di akhirat bagaimana Nabi? Kedudukanmu, tempatmu pasti di surga. Sedangkan aku di mana? Kalau aku bukan di surga, pasti aku tidak akan bertemu denganmu. Sedangkan aku di dunia ini, aku tidak ingin berpisah denganmu. Aku tidak mau mataku ini sehari tidak melihat Nabi Muhammad. Itu cintanya, Pak. Para sahabat ini sehari tidak melihat Nabi, menangis, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Tauban, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu tergantung dengan orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau engkau betul-betul cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka kelak engkau bersama dengan Nabi Muhammad. Makanya Pak, ketika Sauban mendengar atas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Sauban, wahai Allah, aku tidak mau melihat mataku ini, aku tidak mau mataku melihat selain Nabi Muhammad. Sekarang Nabi sudah engkau ambil, maka butakan mataku, karena aku nggak pingin lihat yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin para sahabat. Kita lihat Abu Talhah di dalam peperangan Uhud, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam jurang, diangkat oleh Talhah, kemudian dicabut karena Nabi Muhammad helm perangnya
tertusuk dalam pipinya, ditarik dengan giginya, giginya telah patah. Kemudian banyak pedang seperti yang dialami Abu Dujana, di mana Abu Dujana 70 anak panah ada di badannya ketika menghalangi Nabi Muhammad SAW. Semua anak panah yang mengarah kepada Nabi dihadangi dengan badannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cintanya para sahabat. 70 anak panah, Pak, untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Kita umat yang sekarang ini tidak harus berperang, tidak harus membawa pedang, tidak harus melawan orang kafir, tidak harus lari ke peperangan, tapi bagaimana kita menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu, Pak, yang terpenting. Sekarang ini harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad supaya kita tidak tergelincir oleh fitnah-fitnah zaman. Karena sekarang ini orang yang baik dicelah-celah, orang yang buruk disanjung-sanjung, orang yang jujur dicelah-celah, orang pembohong disanjung-sanjung. Inilah zaman yang sekarang, sehingga umat ini menjadi bingung mana yang harus saya ikuti. Tak kiainya, karena nanti di akhir zaman ini kiainya akan terfitnah dengan kiainya, ulama akan terfitnah dengan keulamaannya, para pemerintah mulai dari presiden sampai ke RT-nya akan terfitnah dengan kekuasaannya. Sehingga umat ini menjadi bingung, siapa yang harus saya ikuti. Makanya, Pak, dari yang kecil, sunnah-sunnah Nabi yang ringan-ringan, yang tidak harus mengeluarkan biaya, cuma satu, yaitu merubah niat menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cintanya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Taif, ketika di kota Mekah sudah tidak ada jalan dakwah. Ketika di kota Mekah sudah tertutup, tidak ada jalan dakwah. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif. Ternyata di Taif sudah ada orang yang memfitnah untuk melempar Nabi Muhammad SAW, untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad nyampe ke Taif, apa yang terjadi? Nabi Muhammad dilempari, bahkan dilempari kotoran. Penduduk Taif keluar semua melempari Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW sembunyi di belakang batu yang besar. Sampai sekarang batu itu menjadi saksi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga malaikat Jibril turun ke bawah. Wahai Muhammad, bila engkau izinkan, aku gunung yang ada di kanan kirimu, aku lemparkan kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La ya Jibril, fa'innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu, wahai Jibril, bahwa aku ini adalah seorang nabi. Yang aku harapkan, mungkin mereka tidak beriman sekarang, mungkin anaknya enggak beriman, mungkin cucunya enggak beriman, mungkin cicit, dan seterusnya. Sehingga sampai saat ini, Pak, kota Taif ini menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu, Pak? Karena cintanya Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin, jangan kita menganggap remeh semua orang. Jangan menganggap remeh orang lain, hatta orang itu berbuat maksiat. Karena kita nggak tahu, Pak, di akhir kematian kita ini kita akan dijemput oleh Nabi atau tidak. Kita di akhir kematian kita, apakah Nabi Muhammad akan datang membantu kita di saat iblis datang, di saat setan datang menggoda kita, supaya kita yakhruju minad dunya bighairi iman. Kita keluar dari dunia ini tanpa iman. Ini yang perlu diperhatikan, Pak. Makanya yang terakhir, supaya kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak baca sholawat. Kepada siapa? Kepada Nabi. Siapa sih, Pak, yang dimaksud orang yang banyak berselawat itu, Pak? Minimal 300 kali sehari. Minimal 300 kali. Enggak harus kita duduk, enggak harus kita punya uduk.
Sepenting kita baca selawat sambil kerja. Yang penting jangan di kamar mandi. Sambil kita kerja di PT, mohon maaf, sambil sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil kita di jalan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Setiap gerak-gerik kita ini tidak lepas daripada apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nama Nabi Muhammad selalu digayungkan, didengarkan dengan telinga kita supaya rasa cinta itu tetap ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna karena cinta kepada Nabi itu bidometer. Kesempurnaan iman kita kepada Nabi Muhammad. Kalau enggak ada rasa cemburu kepada Nabi Muhammad, tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bagaimana iman kita bisa sempurna? Hidup kita tidak akan sempurna, ibadah kita tidak akan sempurna, segala sesuatunya tidak akan sempurna kecuali Nabi Muhammad dimasukkan ke dalamnya. Ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Tapi kalau di dalam sholat itu tidak membaca sholawat kepada Nabi, sholatnya ditolak. Walaupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau tidak membaca sholawat kepada Nabi, sholatnya tidak diterima. Inilah pentingnya berdoa. Kalau tidak membaca sholawat kepada Nabi, doanya cuma mundar mandir di atas, Pak. Karena as-salatu hamdalah was-salawat adalah miftahud doa, kuncinya doa. Bukan harus berbahasa Arab. Tapi kalau doa walaupun berbahasa Arab, walaupun fasih bahasa Arabnya, walaupun kalimatnya indah, kalau tidak dibarengi dengan selawat, tidak ada kuncinya. Makanya ketika kita berdoa, Pak, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, baru yang setelahnya berdoa. Ya Allah, dengan bahasa kita, insya Allah doa kita pasti diterima. Yang terakhir adalah jadikan Nabi Muhammad sebagai pelantara. Kalau kita berdoa, jadikan Nabi Muhammad sebagai tangga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan tawassul. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, luaskan rezeki kami. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, jagalah rumah tangga kami. Dengan keagungan Nabi Muhammad, berikanlah kami keturunan yang soleh-solehah. Dengan keberkahan Nabi Muhammad, jadikan anak kami ini cinta kepada Engkau dan cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikan tangga, Pak. Jadikan sama dengan di dunia, Pak. Kita kalau nggak punya ordal, orang dalam bikin SIM, kagak selesai. Iya enggak? Harus bayar. Tapi kalau punya ordal, orang dalam, sejam selesai. Begitu juga ketika kita berdoa pakai ordal. Ordalnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaannya, dengan keagungannya, dijadikan sebagai tangga, maka doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena banyaknya yang datang, bukan. Tapi pulangnya dari sini ini siapa yang betul-betul membawa cinta kepada Nabi Muhammad, itu yang terpenting, Pak. Walaupun banyaknya 1000 yang hadir, kalau semuanya zong, tidak ada rasa cinta terhadap Nabi, pulang dari majelis ini tidak menambahkan keberkahan hidup, pulang dari ini tidak menambahkan rasa cinta, pulang dari tempat ini tidak menambahkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW, apa gunanya, Pak? Sedikit yang penting semuanya isinya penuh dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dan juga para tetangga, ibu-ibu yang mendengar di rumah, mungkin dengar dari rumah, mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir mengganggu tetangga-tetangga, kami mohon maaf atas nama Sohibul Hajah dan juga atas nama seluruh pengurus dan juga seluruh panitia, kami mohon maaf yang tiada batas. Pribadi mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.